Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Saputra, mahasiswa kelas karyawan dengan NIM 2310101044 dari Fakultas Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan manajemen organisasi sumber daya manusia syariah dan konvensional. Oke, untuk agenda yang akan dibahas adalah tauhid sebagai fondasi dalam manajemen SDM syariah, Rasulullah dan para sahabatnya, kalangan tabi'in dan kalangan tabi'ut tabi'in, perbedaan konsep manajemen syariah dan konvensional, rekrutmen dan seleksi syariah, pelatihan dan pengembangan syariah, penilaian kerja syariah, dan yang terakhir manajemen pengajian syariah. Agenda yang pertama, tauhid sebagai fondasi manajemen SDM syariah. Tauhid atau keyakinan akan keesaan dan keunikan Tuhan menjadi fondasi utama dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Filosofi tauhid mengarahkan setiap aspek pengelolaan SDM untuk bertujuan mencapai keridhaan Allah. Definisi tauhid dan implikasinya. Ruhiyah, karena manajemen sumber daya manusia berbicara tentang manusia, maka kita harus membahas tentang esensi kehidupan manusia. Lalu, definisi Kolbun Salim, karena manusia terdiri dari aspek software dan hardware, maka kualitas manusia yang baik, software manusianya jauh harus dalam keadaan yang baik. Lalu pentingnya tauhid dalam manajemen SDM syariah. Di sini ada 3 poin yang disampaikan, yaitu poin yang pertama landasan moral, yang dimana tauhid memberikan landasan moral yang kokoh bagi pengelola SDM dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai nilai-nilai Islam. Poin yang kedua, motivasi spiritual. Ya, keyakinan akan pertanggungjawaban kepada Allah mendorong karyawan untuk bekerja dengan niat ibadah dan integritas. Poin yang ketiga, keberkahan. Manajemen SDM yang didasarkan pada tauhid akan mendatangkan keberkahan dan kesejahteraan bagi organisasi dan karyawan. Lalu prinsip-prinsip tauhid dalam manajemen SDM. Ada 3 poin juga. Yang pertama, keadilan, yang di mana di sini dijelaskan perlakuan yang adil dan proporsional terhadap seluruh karyawan tanpa diskriminasi. Yang kedua, amanah, menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, ihsan, melakukan segala sesuatu dengan niat yang tulus dan sebaik-baiknya karena Allah. Lalu di agenda pembahasan selanjutnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di kalangan tabiin dan kalangan tabiut tabiin, di mana di sini menggambarkan sosok Rasulullah dengan kesetiaan dan pengorbanan. Rasulullah dan para sahabatnya rela berkorban demi menegakkan agama Islam. Lalu, bila mana menginginkan para karyawan menjadi SDM yang unggul, maka tauladanilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan 3 generasi terbaik para sahabatnya, yaitu tabiin, tabiut, tabiin. Poin selanjutnya, sifat dan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan moral. Rasulullah terkenal dengan akhlak mulia, kejujuran, dan kasih sayangnya kepada seluruh umat. Kepemimpinan yang bijaksana. Beliau adalah pemimpin yang visioner, tegas, dan mampu membawa umat Islam mencapai kejayaan. Kesederhanaan dan kerendahan hati. Meskipun berkedudukan tinggi, Rasulullah tetap hidup sederhana dan rendah hati. Jadi nggak perlu sombong untuk di poin ketiga ini. Lalu kasih sayang kepada keluarga. Beliau adalah suami dan ayah yang sangat menyayangi keluarganya dengan penuh kelembutan. Perbedaan konsep manajemen SDM syariah dan SDM konvensional.
dengan latar belakang manajemen sumber daya manusia atau SDM dalam perspektif syariah dan konvensional memiliki beberapa perbedaan mendasar, mulai dari filosofi, tujuan, prinsip, hingga proses pengelolaan karyawan. Pemahaman akan perbedaan ini penting untuk menerapkan praktik SDM yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di sini ada perbedaan konsep dasar, yang dimana contoh konvensional Bank Mandiri Taspen, manajemen SDM konvensional berfokus pada pencapaian tujuan organisasi semata tanpa memperhatikan aspek spiritual. Jadi SDM-nya itu tidak memperhatikan baik secara lahir dan batin, hanya untuk kepentingan sematanya saja. Dan untuk manajemen SDM syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan tujuan mencapai keberkahan dan kesejahteraan bersama. Lalu untuk manajemen SDM syariah ini, gambarannya manajemen SDM syariah itu mementingkan keberkahan akan akan hasil yang dicapai, kesejahteraannya untuk seluruh SDM-nya demi kepentingan bersama. Tidak seperti konvensional yang hanya kepentingan sematanya saja. Perbedaan proses rekrutmen. Manajemen konvensional fokus pada kualifikasi teknis dan pengalaman semata. Manajemen syariah mengedepankan kompetensi, integritas, dan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Rekrutmen dan seleksi syariah dengan latar belakang SDM merupakan modal dasar dalam proses pembangunan perusahaan. Kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tercapai. Sehingga perusahaan butuh sumber daya terbaiknya, dan itu diperoleh berawal dari rekrutmen. Islam mensyaratkan agar dalam pemilihan calon karyawan haruslah berdasarkan kemampuan, keahlian, dan pengalamannya di bidang tersebut. Sesuai dengan firman Allah, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Menurut Al-Qasas ayat 26-28. Rasulullah SAW bersabda, jika urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Riwayat hadis Bukhari 60:15. Sehingga dibutuhkan rekrutmen dan seleksi serta penempatan sumber daya manusia. Ayat di atas menerangkan bahwa karyawan yang dipekerjakan adalah karyawan yang kuat. Pada zaman Nabi, karyawan yang direkrut adalah untuk panglima perang. Kekuatan di sini maksudnya merekrut orang yang kuat untuk berperang, memiliki fisik yang tangguh sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai panglima perang dengan baik. Sedangkan kuat pada saat ini diartikan sebagai orang yang memiliki fisik yang sehat jasmani dan rohani, karena dengan fisik yang kuat, karyawan dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Urgensi rekrutmen. Proses rekrutmen sangat penting karena kualitas SDM dalam perusahaan tergantung pada kualitas proses tersebut. Rekrutmennya. Keputusan-keputusan yang diambil mengenai perekrutan sangat menentukan, tidak hanya jenis dan jumlah pelamar, tetapi juga seberapa sulit dan berhasilnya usaha-usaha perekrut tersebut. Lalu ada juga pengertian rekrutmen adalah suatu usaha untuk mencari tenaga kerja dan memikat calon tenaga kerja tersebut untuk dapat bekerja di perusahaan dan menempati posisi dengan yang diinginkan. Lalu ada rekrutmen dan seleksi, perbedaannya itu adalah rekrutmen, pencarian calon karyawan, lalu pengajuan lamaran, lalu proses akhirnya hasil rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk seleksi. Seleksi yaitu pemilihan pelamar dan penerimaan karyawan, baik dari sumber eksternal ataupun internal. Perencanaan rekrutmen harus mempertimbangkan 1. Perencanaan dan keputusan strategis yang perekrutan, mutu karyawan yang direkrut, jumlah karyawan yang diperlukan atau rasio, biaya, efisiensi dan efektif, flexibility, pertimbangan-pertimbangan hukum, sumber rekrutmen, sumber internal perusahaan dari lingkungan perusahaan sendiri, atau sumber eksternal perusahaan, walk-in dan write-ins,
rekomendasi dari karyawan, pengiklanan, agen-agen tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, departemen tenaga kerja, organisasi-organisasi, asosiasi-asosiasi pekerja. Kriteria rekrutmen syariah. Kriteria ini merupakan kriteria khusus yang ditetapkan manajemen berdasarkan nilai-nilai budaya syariah yang diterapkan oleh manajemen. Contoh kriteria tersebut tidak merokok, berbusana muslim sebagai kewajiban, diutamakan karyawan pria, bisa membaca Al-Quran, memiliki komitmen bersyariah, dan lain-lain. Seleksi. Landasan hukum proses seleksi dalam Islam juga terlihat jelas dari pernyataan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berbunyi, jika engkau ingin mengangkat pegawai, maka pilihlah secara selektif. Janganlah engkau mengangkat pegawai karena ada unsur kecintaan dan kemuliaan atau nepotisme. Karena hal ini akan menciptakan golongan durhaka dan hianat. Pilihlah pegawai karena pengalaman dan kompetensi yang dimiliki. Tingkatkan ketakwaannya dan keturunan orang yang soleh, serta orang yang memiliki akhlak mulia, argumen yang sahih, tidak mengejar kemuliaan atau pangkat, dan memiliki pandangan yang luas atas suatu pekerjaan. Lalu poin berikut definisi seleksi. 1. Seleksi adalah kegiatan manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Menurut Rifai dan Sagala 2011. Seleksi adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. 3. Proses pemilihan dari sekelompok pelamar, orang atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. 4. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian seleksi adalah proses pemilihan seorang yang cocok untuk menempati suatu jabatan atau posisi tertentu. Lalu instrumen seleksi syariah, borongan lamaran, tes kemampuan, tes kepribadian. Analisis syariah, tes syariah, wawancara syariah, tes psikolog syariah, rekomendasi syariah, baik dari DKM ataupun RT/RW. Assessment Center atau optional drug test. Pelatihan dan perkembangan syariah, pengertian dan pelatihan perkembangan syariah. Pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di atas yang masih akan datang. Pengembangan dan pelatihan dengan perbedaannya. Pelatihan adalah proses peningkatan kemampuan spesifik karyawan untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Pengembangan adalah usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan karyawan untuk menghadapi berbagai penugasan di masa yang akan datang. Lalu di sini ada bagian kesenjangan antara kemampuan kerja dan tuntutan tugas. Saat ini sedang training dan masa yang akan datang. Development. Pengertian kinerja syariah. Penilaian kinerja syariah merupakan proses evaluasi yang menyeluruh untuk mengukur kepatuhan dan kesesuaian operasional institut keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah. Pengertian. Proses organisasi menilai kinerja karyawan secara individu, meyakinkan bahwa ia telah melakukan usaha yang optimal, mungkin untuk berkontribusi dalam pencapaian strategi perusahaan. Suatu uraian yang sistematis tentang kekuatan dan kelemahan individu karyawan dalam kaitannya dengan pekerjaan di mana karya nyatanya dibandingkan dengan karya standarnya. Prinsip penilaian. 1. Terkait dengan pekerjaan, praktis atau mudah diterapkan, seragam atau standarisasi, 4. Terukur. Lalu ada tujuan penilaian, peningkatan kinerja, kerjasama pendapatan, kebutuhan pelatihan dan pengembangan. 4. Penyesuaian kompensasi atau insentif prestasi. Metode penilaian karya. Meliputi 2 poin, yaitu presentasi individu masa lalu, presentasi individu masa depan. Presentasi
individu masih lalu, yaitu graphic rating scale, critical incident, force choice, dan lain-lain. Presentasi individu masa depan meliputi 4 poin. Manajemen by objektif atau IBO, penilaian psikologis, self-appraisal, dan assessment center. Imbalan jasa atau kompensasi atau gaji dan upah. Bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi kerja terhadap perusahaan. Seluruh kenikmatan yang diterima karyawan dari perusahaan sebagai imbalan atas waktu dan tenaga atau pikiran yang diberikan untuk perusahaan. Lalu ada poin berikutnya, problema manajemen sumber daya manusia. Sebagai besar timbulnya konflik dalam suatu perusahaan bersumber dari masalah gaji, dan oleh karena itu sistem kompensasi yang tepat merupakan fungsi strategis yang dapat menjaga dan meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Lalu di sini ada contoh tentang kaidah imbalan. Imbalan sama dengan imbalan langsung ditambah imbalan tidak langsung, yang dimana tertera imbalan tidak langsung atau indirect compensation meliputi fasilitas sebagai transportasi, pemelihara kesehatan, dan lain. 2. Upah atau gaji yang diterima karyawan selama cuti dan izin meninggalkan pekerjaan. 3. Bantuan dan santunan untuk musibah. 4. Bantuan biaya pendidikan cuma-cuma. 5. Iuran dan sostek yang dibayarkan perusahaan. 6. Iuran dana pensiun yang dibayarkan perusahaan. 7. Premi asuransi jiwa, dan lain-lain. Lalu di sini juga dijelaskan tentang imbalan langsung atau direct compensation. Poin 1, upah atau gaji pokok. 2, tunjangan tunai. 3, THR atau gaji ke-14, 15, dan seterusnya. 4, bonus. 5, insentif. Tujuan manajemen penggajian di perusahaan. Menarik tenaga kerja yang berkualitas dan mempertahankan mereka, tidak pindah ke perusahaan lain atau turnover. Memotivasi tenaga kerja yang berkualitas agar dapat berprestasi tinggi dan memelihara gairah kerja. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, membantu mengendalikan biaya imbalan tenaga kerja atau labor cost, menjamin keadilan, memenuhi ketentuan perundang-undangan. Imbalan jasa pada masa Rasulullah SAW. Proses pendapatan gaji pertama kali dalam Islam bisa dilihat dari kebijakan Rasulullah untuk memberikan gaji 1 dirham setiap hari kepada Itab bin Usaid yang diangkat sebagai gubernur Mekah. Pada masa Khalifah Umar, gaji pegawai disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pegawai harus dinaikkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup. Pada masanya, Rasulullah adalah pribadi yang menetapkan upah bagi para pegawainya sesuai dengan kondisi tanggung jawab dan sejenis pekerjaan. Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sin, manajemen syariah. Lalu tingkat imbal jasa, yang dimana Rasulullah membagikan harta rampasan perang untuk tentara berkuda 2 bagian, sedangkan untuk tentara pejalan kaki hanya 1 bagian, menurut hadis riwayat Muslim. Balasan itu sesuai dengan jenis pekerjaannya. Praktek imbal jasa syariah, manajemen penggajian dilakukan menggunakan teknik tertentu berdasarkan analisa pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur nilai atau bobot relatif dari pekerjaan, di mana pengukurannya dilakukan secara musyawarah atau syuro oleh stakeholder yang bersangkutan, direktur, bidang HRD, senior, business resource. Aspek keadilan, fairness pada manajemen pekerjaan. Aspek syariah, imbalan tidak langsung. Pembayaran upah lembur dan kerja ekstra. Pemberian hak cuti dan istirahat sebagaimana lazimnya. Pekerja berhak menolak pemotongan gaji yang dilakukan majikan karena utangnya jika dia sangat membutuhkan gaji tersebut.
Pekerja berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan hari tua, jaminan keselamatan kerja, serta pemberian kompensasi bagi kecelakaan dan risiko kerja. Manajemen pengkajian dilakukan menggunakan teknik tertentu berdasarkan analisa pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur nilai atau bobot relatif dari pekerjaan di mana pengurangannya dilakukan secara bersyukur oleh stakeholder yang bersangkutan direktur. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja poin-poin yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf atas kekurangan dalam segala hal. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.